Halo, kita jumpa lagi di Bone Club. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Woohoo! Kali ini kita mau ngebahas yang lagi trending juga beberapa waktu terakhir ini, beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan terakhir. Siapa yang nggak tahu ikan cupang, ya? Yang kemarin mungkin lagi hot-hotnya informasi ikan cupang dari Thailand. Tapi sebenarnya dari Indonesia sendiri nggak kalah saing ya. Kita ada di Kabupaten Kuburaya. Ini salah satu toko kecil, masih merintis, semoga bisa jadi besar. Apa nama tokonya? Beta Kembar Kuala 2. Beta Kembar Kuala 2 ya, yang punya toko jadi pegang kamera. Kita mau lihat hari ini banyak nih, koleksinya banyak. Kita langsung ajak muter-muter, sekaligus kita mau nanya-nanya apa yang ada di sini, mungkin bisa nanya jenisnya apa. Terus boleh juga mungkin kita nanyain udah dikirim kemana aja. Oke, kamera sudah balik ke yang punya ya. Kita gantian sekarang. Dia ketawa-ketawa di situ. Oke, kayaknya dari tadi sih nggak ngeliatin lensa ya. Sorry. Akhirnya kembali yang punya kamera megang ya, megang kameranya lagi. Kita mau langsung lihat dulu deh. Nanti sebenarnya di belakang ada lagi tempat apa ya? Pemijahan. Tempat pemijahan ya. Iya, Jadi di belakang itu ada tempat pemijahan. Tapi sebelumnya kita coba lihat apa yang sudah dipajang di depan dulu. Kita mau coba lihat sambil tanya-tanya mungkin. Oke, ini kita sudah bersama yang punya. Siapa namanya, Mas Bro? Dian Nugroho. Nama Facebooknya Beta Kembar Kuala 2 ya. Kalau mau ke tempat silakan dikontak dulu, kita janjian dulu. Oke, terima kasih. Oke, janjian. Janjiannya jangan di malam minggu. Iya, jangan di malam minggu, lagi pergi soalnya. Oke, ini buat jualan soalnya. Iya. Ini sejak kapan nih Mas Bro? Ini mulai awal dari bulan 7, semenjak detik-detik mau pemutusan kontrak kerja. Iya, jujur aja kita ya, jujur aja. Aduh. Dia lagi bingung kan, corona begini, apa yang mau dibuat. Kalau mau cari kerja pun agak-agak susah. Mending kita ke apa namanya, bisnis aja dulu. Jangan grogi Mas Bro. Tadi sempat udah ngejelasin kenapa alasannya beralih. Bukan beralih sih sebenarnya, hobi ya? Hobi. Awalnya dari hobi. Bukan hobi sih, lebih ke ngikut orang. Ikutin tren. Iya, ngikutin tren. Berarti sebelum belum pernah ternak, belum pernah pelihara. Iya, belum. Baru tahun lalu bulan 7 lah. Itu per awalnya ngikut teman nyari ikan keliling di tepi jalan kan. Melihat, wah ini ada bagus. Kok nyari ikan pinggir jalan? Ya karena mau gimana lagi, kita baru punya ide di tepi jalan aja dulu untuk mencari yang murah-murah. Karena kita mau cari, istilahnya kita sebagai pemain tuh kita harus senang dulu dengan ikan dulu, baru beli yang mahal-mahal. Jadi itulah kenapa saya memilih lebih ke ikan yang di pinggir jalan dibanding langsung di grup atau di sosial media, karena kan kita mau cari ilmunya. Nah seperti itu, jadinya saya awal mulanya itu ngikut teman beli cupang harga 50.000, saya beli yang 50.000 dapat 2, jenisnya crown tail ya. Itu yang paling pertama. Itu lokal tapi? Ya, itu lokal pet crown tail. Untuk mirip-miripnya dia kayak mahkota, ekor duri kata orang. Ekornya kayak mahkota ya? Iya, ke mahkota. Oke Mas Bro ya. Ini sebenarnya kenalnya udah cukup lama nih sama yang punya toko nih. Iya. Cuman dari bulan 7 nggak ketemu. Bener ya? Iya, Bulan 7 ketemu 7. lagi. Bulan 7 ketemu lagi. Ternyata sudah menikah. Belum. Masih lama. Anaknya banyak tapi ini nih. Tuh. Iya. Ini baru berapa nih? Ini umurnya 4 bulan tahap mutasi. Ya, 4 bulan. Tapi ini udah siap jual belum sih? Ini udah siap. Kita kalau targetnya 4 bulan. 4 bulan itu kita jual aja. Targetnya. Tuh, ini dari sini kelihatan nih. Wah, cakep banget nih. Ini betina sih, betina. Tapi kalau dari peminat lebih banyak yang mana? Betina atau Satu ini? pasang. Langsung sepasang? Iya. Kalau peminat tahun-tahun ini dia lebih minat ke satu pasang dibanding beli satu persatu. Ini kalau ini jantan atau betina nih? Ini betina. Ini usianya 1,5 bulan. Alhamdulillah udah ngeblok seperti itu. Oke. Bagi yang tahu pemain cupang pasti mengerti. Ini yang di bagian atas nih betina semua?
campur. Kita kalau bagian atas ini kita letakkan yang sudah memiliki potensi jadinya 100%. Makanya diletak paling atas. Oke. Waduh, kamera ngeblur nih. Santai. Oke, nah tuh kelihatan tuh detailnya. Wah, cakep nih. Tapi ngebedainnya betina sama jantan apa sih? Dia betina dengan jantan kepalanya. Kepala sama cara dia melawan. Kalau istilah cupang itu ngedok. Ngedok itu bahasa Jawa. Bukan, bahasa umum untuk di dunia Oh, cupang. ngedok. Ngedok. Tapi orang Thailand nggak pernah dengar tuh bahasa ngedok dia. Iya, orang Thailand mah nggak tahu bahasa apa dia. Gimana sih? Tapi nggak terlalu gini sih. Saya kan awam ya. Iya. Jadi masih agak bingung membedainnya. Nanti kita jelasin. Pokoknya kalau yang awam kan paling lihatnya warnanya doang ya. Iya, warnanya doang, nggak tahu kualitas dia. Nah, itu kalau orang awam. Ini untuk warna air sendiri, ini gimana? Emang airnya gini atau gimana sih? Kalau untuk di air kita pakai air hujan ya yang udah diendapin 1 hari atau minimal 6 jam dan langsung dikasih daun ketapang olahan kering murni dari ketapang kering. Nggak Oh, ada jadi sebenarnya campuran. airnya bening kan ya? Iya, aslinya bening karena kita main ikan warna harus pakai ketapang. Kecuali ikannya sudah jadi. Ikannya sudah jadi kita pakai air jernih nggak apa-apa. Oh, jadi sebenarnya airnya bening tapi dicampur ini ya, Iya, daun ketapang. daun ketapang kering. Iya, ketapang kering. Ya Itu- itu alasannya biar pH air stabil, ikan nyaman, tidak ada sakit-sakitnya. Plus juga air tambah garam ikan. Nggak terlalu banyak garam ikan tergantung kita mau pakai Garam berapa ikan, liter. garam ikan ini apa nih? Apa? Garam ikan ini apa? Baru dengar juga. Ikannya yang seperti bentar ya. Tapi nggak boleh nunjukin merek nih, Nggak ada merek sih. kecuali dia berbayar. Kantong plastik biasa sih. Mana ini? Itu garam ikan itu namanya atau emang buat ikan? Atau gimana sih? Namanya memang garam ikan. Kalau orang-orang di Jawa ngomongnya garam kresek. Oh, ini yang cakep garam nih. ikan. Oh. Kalau ini apa nih? Jantan nih? Kalau yang itu masih jantan. Jantan karena dia umur atau usianya 1,5 bulan agak-agak sulit untuk membedakannya karena masih sama. Oh, belum terlalu kelihatan warnanya ya biasanya. Iya, 1,5 bulan. Oh, berarti ini kalau dari usia-usia awal warnanya belum keluar ya? Iya, belum keluar. Biasa kalau untuk main ikan warna ini kita kan main ikan warna nggak satu warna ya karena satu badan dia 4 warna atau lebih dia minimal 2 bulan ke atas baru bisa berwarna. Itu kalau perawatan yang baik, suhu airnya stabil, pH airnya terkontrol, lebih cepat. Terus daun ketapangnya dibiarin gini aja nih, lama nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kita kalau lebih bagusnya seminggu 3 kali ganti air. Seminggu 3 kali. Iya, 3 kali seminggu. Nah, ini agak cakep nih. Nah, Dibuka aja mas. itu dibuka supaya apa? Ya itu ya yang disebut ngedok itu mas. Oh, Disebut ngedok itu. dia berantem lawan. ya? Iya. Wah, cakep nih warnanya. Ini buat yang nonton sorry nih ya, karena kita terpaksa ngidupin Flash. flashnya supaya gambar nggak terlalu semut. Kalau nggak nih semutan parah nih. Nah, itu dia nggak kesini tuh. Dia kenapa harus daun ketapang? Kenapa nggak daun singkong? Daun singkong itu nggak terpengaruh sih karena nggak ada aruh. Nggak Karena punya daun- warna. Kalau daun singkong dia berarti nasi padang ya. Iya. Tapi dominan warna ini apa ya? Merah biru ya? Merah, Wah, ini biru cakep. ya. Kalau campur-campur ya mas. Wih. Ada yang dominan biru, ada yang dominan 4 warna, ada yang dominan merah. Nah, kalau ini apa? Ini jantan ya? Ya ini jantan masuk. Oh, ini nih logonya nih, logo tokonya nih. Iya itu logo toko saya. Ini keren sih.
Warnanya juga ngewakilin nih. Iya, warnanya biru stabilo. Yang kalau di dunia cupang strong color, Strong color ya. bukan warna dasar, tapi strong color. Nunduk mulu. Ah. Wih, Ini contoh-contoh yang sudah jadi. Yang tapi belum kalau jadi. betina sama jantan tuh warnanya sama ya? Ya, warnanya sama. Kalau indukannya satu pasang dia sama. Tapi lebih cepat ke jantan dibanding betina kalau untuk memenuhi warna. Nah, kalau bagian yang rak kedua ini lebih ke bahanan. Istilahnya masih Belum keluar warnanya ya? keluar warna tapi udah ada corak warnanya. Potensinya pun udah 95%. Potensinya bisa dilihat Dari awal dia apa ya? Katakanlah netas ya. ya. Hitungannya dari awal netas terus dipindahin sendiri-sendiri gini, ini berapa umur ini? Kalau dari netas kita ini misal sudah bertelur nih di atas busa tuh kan, di atas busa. Nah, kita biarin sampai paling maksimal 4 hari. Paling maksimal 4 hari, begitu sudah anak-anaknya sudah bisa berenang, kita ambil jantannya. Di dunia cupang ini kalau dia mau ngebreed atau dia apa sih namanya? Kawin, dia yang jantan yang jaga anaknya, bukan betinanya. Oke. Jadi kalau udah bertelur, betinanya diangkat, baru biarin dia dengan telurnya sama jantannya 4 hari. Paling maksimal 4 Malah hari. si bapak yang jaga ya? Iya, dia kebalik cupang, bapaknya yang jaga. Ibunya ngantor. Ibunya nganter dia. Jadi bapak rumah tangga. Enggak cuti mahir kan ya? Oh, ini siapa nih? Ini lebih ke bahanan. Oke, tadi kita kayaknya kelewat deh. Mm-mm. Untuk dari awal netas terus dia dipindahin, Mm-mm. per berapa bulan baru kelihatan warna biasanya? Itu macam-macam tergantung genetik yang dibawa oleh sang induk. Kalau genetik dia bagus, insya Allah 1 bulan itu udah mecah warnanya. Mecah di dalam artian dari warna biru ke putih kapur. Dari putih kapur langsung ke selo, apa bisa disebut transparan. Transparan baru nanti Berarti mecah kebalik lagi. ya? Berarti bukan dari awalnya dari putih, Bukan, dia dari biru. awalnya malah jadi warna ya? Biru, lalu putih kapur, lalu ke selo. Selo itu warna daging transparan, putih transparan kayak air. Oke. Lalu dia berubah. Pucat gitu ya? Berubah, itu terakhir, tahap mutasi terakhir. Nah, itu contoh-contoh masih putih kapur. Mm-mm. Udah ada apa namanya muncul-muncul warna. Oh, ini tapi kalau ukuran gede, kecil, ini pengaruhnya apa nih? Gede kecil pengaruhnya dari makan. Kadang dia lebih banyak daripada yang lain, jadi lebih cepat besarnya. Untuk Dia bisa jadi patokan nggak sih, maksudnya kalau yang gede itu jantan, yang kecil Enggak biasanya sih. enggak? Enggak. Kadang-kadang yang besar kadang betina duluan, kadang jantan telat, random deh mas, random. Kalau kelihatan nih, oh ini. Tuh. Ini buat yang senang cupang nih, surganya nih datang ke sini nih. Ada nggak sih biasanya yang datang terus berjam-jam gitu? Kalau yang datang tuh kadang kita lebih ke, karena posisi kita di pelosok ya, lebih ke COD-an. Karena Oke. yang beli itu orang kota semua, kadang nggak mau ke pelosok ini terlalu jauh. Jadi biasanya mereka lihat dari mana? Dari postingan. Iya, dari postingan. Kecuali tetangga atau sekitar gang yang tahu kalau ada jual cupang, nah itu baru ke rumah. Oke. Mana nih? Yang paling gede mana nih? Oh, ini yang paling gede nih. Nah, ini Ini betina ya? Ini betina nih. Kok ini umur berapa nih? Ini siap untuk indukan atau gimana? Iya siap. Ini 5,5 bulan.
untuk kita kawinin ikan cupang tuh 5 bulan, paling maksimal 5 bulan. Perawatannya yang baik itu pasti maksimal hasilnya. Ini kan berarti udah lumayan banyak tahu lah tentang ikan cupang ya. Lumayan lah belajar Mohon- dari orang-orang lain. Mau nanya dong, Boleh? kenapa namanya ikan cupang coba? Ya karena dia ini apa namanya? Ada merah-merahnya gitu. Bukan, karena dia kalau disabung istilahnya kita adu Oh, oke. apa sih namanya? Menempel dia sama-sama bibir tuh menempel. Itulah Oh gitu ya. disebut ikan cupang. Tapi buat teman-teman yang nonton mungkin punya jawaban lain, mungkin bisa komen di bawah nih. Kenapa namanya ikan cupang? Tapi ini di berbagai daerah kan beda-beda nama juga loh. Beda. Kalau untuk di Ketapang, Kalimantan Barat tuh biasanya yang bilang ikan selomang. Iya. Ada nggak selomang. di sini? Ini ada juga di sini. Ada yang bilang selomang juga, Iya, tapi ada. cupang kan maksudnya sama. Sama. Ini kalau ukuran yang gede gini ada banyak nggak? Gede di dalam. Itu yang Oh, siap itu nanti siap dijual. untuk induk ya. Atau dijual atau induk bisa. Kalau nggak laku ya kita untuk indukan. Kalau laku alhamdulillah. Tapi biasanya paling banyak laku nih yang udah ukuran gede gini atau masih yang kecil-kecil sih? Random. Kadang orang tuh budgetnya kurang, biasa nyari yang kecil karena masih kecil kan, belum jadi ya lumayan harganya nggak terlalu mahal. Ada juga yang memang pengoleksi ikan, dia langsung beli yang udah jadi. Nah, itu harganya tinggi juga. Tapi makin gede makin mahal. Makin gede nggak, patokan kita nggak pakai size kalau untuk menjual ikan, tapi pakai warna ikan, kesehatan ikan, dan mental ikan. Udah keren bro, bahasanya pakai size. Iya, Ini size nggak ukuran. pakai. Kalau beli pasti sepasang ya biasanya. Iya, kadang orang nyari sepasang. Lebih dia pengen itu juga ngebreed atau pengen nyoba kawinin. Itu kalau kita beli satu-satu kan lebih agak mahal dibanding sepasang. Tapi kalau yang biru gini hitungnya udah warna jadi atau gimana? Biru itu kalau indukannya warna-warni ya. Kalau udah besar Nah, tetap biru, dia ikan nggak jadi. Basegel. Basegel tuh artinya ikan umur sebulan udah biru sampai besar dia tetap biru, itu namanya basegel. Padahal indukannya warna-warni. Base girl gitu. Iya, basegel. Untuk dunia cupang kita nyebutnya basegel, warna tidak berubah dari kecil. Girl atau girl sih? GEL, basegel. Base girl. Basegel. Wah, ini buat yang seneng nih seharian betah nih. Tapi memang sebenarnya cupang ini dominannya banyak warna biru ya? Enggak, dia dominan biru itu dikarenakan dia karena nggak jadi. Lebih Oh, oke. kalau kita ngaplik kan nggak 100% jadi. Itu udah pasti hukum alam di dunia cupang. Nggak pasti 100% jadi, kadang 80-20, 70-30 yang jadi. Makanya dia banyak kalau orang yang banyak posting atau pinggir-pinggir jalan warna biru, nah itu boleh dipertanyakan ini basegel atau udah jadi, seperti itu. Oke. Ini kosong ya? Oh, ini di atas ini jadi nih hitungannya. Ya, ini di atas. Ini hitungannya nih istilahnya ekor panjang ya. Ekor panjang itu half moon. Ini kebetulan ini masuk ke HMPK. MPK ini apa? Half moon plakat. Plakat kan ekor pendek kayak yang di atas tadi. Ini Oh, ini keren. ini campuran dia. Ekor panjang dengan pendek jadi stabil. Itu minusnya di ekor. Ekor agak koyak sedikit karena jatuh. Ini garang juga nih. Iya. Jantan harus garang. Wih. Ini yang dicari itu mentalnya juga untuk ikan mahal itu. Oh, ada mentalnya? Ya mental, kalau kita buka gini aja dia lama melawan atau ngedok ya Oh. mentalnya kurang. Atau enggak Berarti dia culun-culun gitu ya? ya culun. Bisa juga pas kita pakai air baru kita masukin lawan dia nggak mau ngedok atau belawan, nah itu mentalnya kurang. Oh, dia nggak mau ngejar gitu ya? Nggak mau ngejar, mau berapa menit dulu baru dia baru apa. Oh, berarti jagoannya ini dong nih, dia ngejar terus nih. Iya, itu karena
dirawat. Dulu itu nggak terawat itu karena kita nggak main ikan ekor panjang ya, karena peluang ekor panjang itu lebih sedikit, tapi kalau bagus mahal. Nah itu betinanya, bahanan betina. Betina ya. Iya, yang betina usia 3 bulanan. Ini jantan tadi di sudut biru ada. Oh, di sudut merah nih udah ini nih. Kayak pakai ini ya. Kayak pakai apa sih? Kayak pakai jubah ya. Iya, ekor panjang. Ini ada, ini masih versi pendeknya. Tapi ini hitungannya beda umur ya. Ini dua ini beda Sama, umur nih. itu Oh, satu sama. anak, iya, Satu umur nih. satu umur. Yang kiri ini Adek, istilahnya kalau manusianya adek, yang sebelah kanan abang. Kan kalau telur kan nggak semuanya Oh. langsung netas. Oke. Lebih gede yang sebelah kanan ya. Iya. Ini beneran betah nih. Berjam-jam liatnya. Apa kalau betah beli nggak apa-apa. Aduh. Nah, namanya penjual ya. Iya. Ujung-ujungnya ngejual. Tapi dia kalau kayak gini ada ini nggak sih, ada yang ngejar tuh sampai mati gitu? Maksudnya? Oh, ngejar. Ya Iya, kan kalau nabrak kita kaca nggak- nih. Kalau kita nggak dikasih pembatas atau sekat ya, dia bakal capek, mentalnya jadi turun, lalu sakit. Jadi Bisa mati? Bisa. Oh. Itu menyebabkan kematian kalau kita 1 harian atau 2 harian full nggak kita sekat, nggak kita kasih batas. Nah itu maka alasannya ikan cupang kita kasih batas semuanya untuk ikan aduan lah, tanpa terkecuali ikan Berarti aduan. ini saran juga buat teman-teman yang nonton ya. Jadi jangan terlalu lama ngeliatin cermin. Bisa tutup. mati. Tutup aja deh gitu ya. Iya. Ntar mati pula kamu ngeliat. Wah, ini jagoannya nih. Nanti kalau mau lihat jelas-jelas kita ada solitaire selfie-nya biar jelas. Maksudnya coba disorotin ini. Ini ada brand kita juga nih. Solitaire ini nih cocok nih untuk kalian-kalian yang Nah, sekali lagi lihat buat yang langsung. mungkin baru nonton, ini airnya bukan kotor ya. Jadi Iya. sebenarnya airnya bening, air hujan tadi ya. Iya, air hujan. Tapi udah didiamkan berapa tadi? 1 hari. Seharian. Nah, ya gitu. seharian baru campur daun Baru ketapang. kemudian dicampur daun ketapang. Tapi itu daun ketapang ilmu dari mana sih? Ilmunya Emang secara umum di Indonesia kayak gitu atau iya, secara umum atau dari yang di Indonesia. Kalimantan Barat aja nih yang kayak gitu? Secara umum se-Indonesia atau bahkan sedunia pakai ketapang. Masa sih Iya. di luar negeri pakai daun ketapang juga? Ya kalau dia ada ketapang, karena kan di luar negeri seperti Eropa itu kan dia jarang main ikan itu kan karena nggak ada ketapang, daun ketapangnya. Jadi Maksudnya jarang main ikan ini maksudnya? iya, main ikan cupang jarang dia. Dia lebih ke Asia. Kalau ikan cupang nih lebih Iya lakunya di Asia. Ya kalau Eropa mah mainnya mancing barakuda dong. Iya. Masa dia mancing dapatnya ikan cupang? Gitu. Makanya kalau kita jual di Eropa laku keras karena nggak ada di sana. Kemungkinan ada sih nggak besar sih. Kemungkinan ada. Karena kan suhu di sana dingin. Ikan cupang kan mau suhu panas. Jadi kita lihat di ini deh. Ini kan kalau untuk yang siap dijual. Ya. Berarti kalau misalnya ada yang datang mau beli langsung diarahin ke depan sini? Enggak, kita itu dulu cek dulu mau kebutuhannya, mau cari apa dulu, jenisnya apa baru kita sediain. Karena kalau yang di sini kita sediain ini masih bahanan, istilahnya masih belum jadi. Jadi nggak layak dijual untuk. Berarti hitungannya apa nih? Pesen? Enggak sih, enggak dipesan juga. Mau di itu dulu. Kalau kita ready, kita kasih tahu di sosmed kita. Kalau belum ready ya kita nggak posting. Tapi biasanya kalau yang ada warna-warna pudar itu kenapa sih? Dia stres, lagi Pudar. sakit atau gimana sih? Pudar yang gimana dulu? Ini kayak warna gini ini kan agak pudar. Itu nih jenisnya. Itu jenis kapur, putih kapur, beda dengan putih daging. Nah, itu putih kapur memang jenisnya seperti itu. Ada jenis orang ikannya. ya, ada orang yang menyebutnya itu betina blue rim. Kalau saya sih bicolor ya, bicolor karena dia warna dominan birunya terlalu banyak. Oke, nah jadi ini tampilannya untuk yang
sudah netas ya, dan dalam proses perubahan warna, jadi sedang dipersiapkan untuk bisa berubah warna. Dan ternyata mungkin teman-teman baru tahu juga, biru itu ternyata bukan warna ending dari cupang ya, justru itu adalah warna awal. Jadi biasanya nanti setelah biru kemudian bisa berubah putih, baru nanti akan muncul warna-warna baru. Nah tapi ini kan tampilan yang sudah siap tunggu, maksudnya sudah ditunggu untuk berubah warna aja. Tapi bagaimana untuk yang baru netas, atau mungkin baru keluar dari induk tapi belum netas, atau bagaimana proses perkawinannya, kita juga mau coba lihat ya. Boleh ya Bor? Boleh. Ya, kita coba lihat ke dalam. Oke, sekarang kita sudah masuk di tempat Pemijahan. pemijahan ya, atau perkawinan. Ternyata bukan hanya manusia yang nikahnya di kamar. Ternyata ikan juga nikahnya di kamar ya. Tapi ini ruangan darurat lah ya hitungannya ya. Jadi kamar dipakai buat pernikahan cupang. Kita coba lihat deh ya, kita coba lihat tempat-tempat pemijahannya seperti apa, dan ada pemisahan tempat lagi nggak nih, ada antara jantan sama betinanya, atau langsung disatuin tempat aja. Kita coba lihat. Ini tadi hitungannya berapa nih, 4 bulan ya? Itu 3,5. 3,5. Iya, 3,5. Kita sih nggak patokan umur sih kalau mau ditaruh seperti ini. Yang penting dia udah mulai mecah warna, udah berubah warna dari kecil sampai dia umur 2,5 bulan, udah ada potensi dia jadi, baru ditaruh sini. Disimpan di sini. Tujuannya biar dia lebih cepat naik warna. Ikan warna ini kan paling maksimal itu 6 sampai 7 bulan, itu baru full block. Ini brand embernya ini. Sensor nanti dikomplain sama produknya. Enggak dong. Ngapain ya komplain, dong, kita beli. Ini mana? Oh, di ujung. Iya. Ini betina ya? Jantan. Oh, jantan. Kita mayoritas kan di jantan dulu karena jantan lebih laku. Saya dari tadi salah mulu nembaknya. Nggak bisa ngebedain. Kalau ini? Jantan. Jantan. Iya, jantan semua. Tapi dia sebelum dikawinkan gini, ada dikasih apa sih? Ada dikasih obat segala macam nggak? Kalau obat sih enggak sih, kalau air garam ya. Air garam itu biar untuk bakteri-bakteri seperti jamur kecil, bakteri mikro gitu, biar dia hilang. Biar dia sehat juga. Kalau ini tempat apa nih? Nah, itu untuk umur yang 5 hari. 5 hari itu pembesaran, kolam pembesaran. Oke. Iya. Berarti Masih setelah iya. setelah telur, netas dipindahin gitu. iya, dipindahin. Itu aman. Aman. Masih kecil-kecil dipindahin. Aman. Kalau udah dia 5 hari atau 4 hari, aman, Nggak mati ya? nggak mati. Ini ada semua nih. Hidup. Ini nggak ada kelihatan. Mungkin ke bawah dia. Nggak tidur kali. Dia suka sembunyi di bawah daun nih. Coba kita ke sebelahnya nih. Jadi dikawinkan itu ditaruh satu ember hitungannya. Jadi ya. Kita prosesnya ada proses juga kalau perkawinan, nggak asal kita satuin begitu aja. Nah, jadi kalau ini tempat setelah netas, bener ya? Setelah netas pembesaran juga, karena yang sebelumnya pakai can karena keterbatasan biaya ya pakai can. Jadi dia tuh dari waktu awal habis kawin itu si jantannya ditarik. Betina. Oh, betina yang ditarik. Ya, betina. Jadi yang jantan yang jaga gitu. Jaga sampai 5 hari dulu, baru kita ambil lagi jantannya, baru simpan di kolam pembesaran. Ikan si anaknya tadi yang dipindahin. Anakannya. Oh, banyak dong. Iya. Itu biasanya pernah ngitung nggak sih? Enggak Kalau sih, dari kira-kira keluar aja. itu biasanya berapa? Kenapa? Ratusan ada. Ada lebih malah. Tapi yang Maksimal jadi bertahan sampai hidup
kadang ya 80% itu karena dia nggak dapat makan dikarenakan Karena ada- berebut ya. Mm-mm. Dengan suhu juga cuaca yang selalu hujan bisa juga untuk menyebabkan kematian. Banyak nih. Kalau yang ini Nah, itu usia yang 2 bulanan, usia 2 bulan. Nah, itu contohnya yang saya katakan masih umur 2 bulan aja masih biru. Nah, itu dia. oke. Justru ini sebenarnya warna belum jadi ya. Iya, warna belum jadi. Karena indukannya bukan warna biru. Oh, logikanya gitu. Kalau induknya warna biru, bisa jadi warna akhirnya malah biru gitu ya. Ini kan Tapi warna kalau oranye. induknya nggak biru, tapi dianya biru, berarti itu Nggak jadi. nggak jadi. Oh, walah. Baru tahu kita. Harganya pun lebih murah. Biasa 5.000, 10.000-an untuk anak-anak. 5.000. Untuk anak-anak juga sih. Kalau mau ngambil banyak tuh biasanya untuk orang-orang yang makan untuk pakan predator. Oke. Berarti buat diumpanin doang gitu kan. Tapi ini ada yang gede-gede nih. Iya, Tapi ini tuh sebenarnya satu umur ya. iya satu umur. Satu umur, tapi ada yang gennya bagus, ada yang enggak, jadi ada yang gede gitu. Itu makanya ikan cupang mahal dijual. Tapi kalau untuk ukuran gini makannya apa nih? Makanya kutu air, jentik. Kalau nggak ada pakan hidup ya pelet, NRD bisa. Tapi lebih bagus Pakan hidup. pakan hidup. Iya. Itu nyarinya kemana tuh? Jual? Ada yang jual? Ada yang jual. Kalau kita nyerok-nyerok atau nanggok lah istilahnya, nyerok-nyerok lah, nyerok-nyerok di parit ada ya, kenapa harus beli? Buat teman-teman yang dari luar Kalimantan, cari di Google ya, nyerok-nyerok itu. Iya, cari aja Mungkin dulu. bingung. Tapi ini biasanya kan ada yang bilang kalau untuk umur-umur baru netas tuh biasanya katanya nggak boleh dikasih pelet. Bener nggak sih? Bener, karena nggak makan ya. Lebih besar, dia lebih besar ke peletnya dibanding badan ikan tersebut. Makanya dia nggak boleh kasih pelet. Lebih bagusnya Artemia dulu untuk 2 minggu. Artemia itu apa? Artemia itu semacam udang yang harus kita tetasin dulu, anak udang sih. Oke. Tepatnya anak udang. Nah, contohnya seperti ini. Supreme Plus contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini, kita tetasin selama 1 hari pakai air garam. Sorry. Ini jadi hitungannya benih udang hitungannya. Iya, benih udang kecil, lebih kecil daripada ikan tersebut. Makanya rekomendasi untuk kalian yang untuk Sorry bro, tolong pegang bro. Ini fokusnya nggak dapet nih. Ini contohnya nih ya. Oke. Oh jadi ini sebenarnya benih udang kecil ya? Iya. Jadi begitu dia dikasih air garam dia malah netas gitu. Mentas. Terus kelihatan udangnya? Kelihatan warna merah dia. Oh. Cari aja di YouTube gimana cara netasinnya. Nah, pasti dapat. Mudah kok. Baru tahu dong. Tapi emang udang ini nggak bisa ukuran gede ya? Udang ini nggak bisa. Jadi memang. jadinya kecil aja gitu. Iya, kecil. Hanya untuk pakan ya. Iya. Lumayan, harganya lumayan mahal sih untuk sekarang. Bahkan sampai 40 ke atas bisa. Oke deh. Iya. Ini untuk rekomendasi untuk kalian yang baru ngebreed, jangan langsung pakai pelet ya. Pakai Bro, coba pelet. tangannya gini bro. Enggak bro, dilepas bro. Dilepas, itu dilepas coba. Harus gini. Hah? Coba tangannya gini. Nih. Ini buat yang ini biasanya tau lah bercanda-bercanda begituan ya. Ini katanya menentukan ukuran, katanya begitu, nggak tahu deh. Wow. Lanjut bro, apalagi ininya, infonya. Infonya ya untuk buat kalian yang lanjut lah ya untuk ngebreed nih ya. Ini rekomendasi nih, bukan iklan, bukan di endorse ya, tapi memang ini rekomendasi untuk kalian baru ngebreed tuh jangan pakai pelet ataupun yang lainnya. Kutu air boleh tapi yang halus. Kalau nggak ada pun pakai ini. Ini lebih kecil daripada ikan tersebut ya, jadi aman untuk 2 minggu pemakaian ya. Untuk 2 minggu, baru kalau udah lebih 2 minggu boleh pakai kutu air. Nah, seperti Itu dan hitungnya lebih sehat ya?
lebih sehat kutu air, lebih cepat besar, struktur nanti kalau udah gedenya itu lebih kuat, tulangannya bagus, fin, dorsal, anal itu lebih bagus, bukaannya lebar, warnanya cepat naik. Nah, seperti itu Kalau ini apa bro? jenisnya. Ya ini maksudnya untuk apa nih? Ya, Ini itu, induk ya? ya itu bapaknya. Baru tadi siang dipisah dari anaknya. Oh, keren ya, warnanya apa nih? Hitam Hitam, putih. ya hitam total putih. Kalau saya nyebutnya sih black mamba. Wih, di Tergantung orang sih. Karena kita yang ngebreed, kita yang ngasih nama, terserah nggak apa-apa. ini hati-hati tapi dengan yang warna ini nih. Iya. Tiba-tiba dia suka nyekak, skak, Hmm, hitam putih bro. Tuh, kayak catur kan? iya catur. Motif-motifnya bagus. Makanya dicari, kan lagi naik daun Black Series. Ini sumpahnya keren banget nih. Tapi ini pernah ditawar nggak sih? Enggak, kalau untuk kita sih untuk induan yang belum kita breed itu kita nggak jual dulu, kecuali kita udah kita breed baru kita jual. Tapi tentunya harganya ya lumayan nggak tinggi karena kita udah pakai. Oke. Seperti itu. Tapi si induk ini kan sebenarnya dia bisa berapa sampai Iya. berapa kali ini ya? Kawin. Sampai berapa kali kawin ya? Iya, untuk jantan berapa kali bisa. Tapi Ada batasnya nggak sih? batas tuh tergantung betinanya. Gimana Betina tuh? kan satu kali pakai udah nggak bisa pakai lagi. Hmm. Nunggu waktu 1 bulan lagi baru pakai. Tapi kalau kita 3 kali kawin tapi dengan satu pasang atau satu jenis dia tadi bakal jadi banyakan ke betina. Terus pengalaman ya. Jadi kalau 3 kali kita kawinin tapi pakai Tapi induan yang berdasarkan pengalaman bro, iya, ini kan induknya jantan ya? iya jantan. Jantannya kan warna hitam putih. Mm-mm. Katakanlah dikasih induk betina yang warnanya biru, biasanya paling banyak anaknya jadi warna apa? Kalau untuk warna biru basgel ya, kalau basgel ya nggak jadi dia. Basgel tetap, anaknya tetap basgel. Itu sepengalaman ya. Kalau mau dicoba ya dicoba aja dulu. Makanya saya di sini nggak pernah pakai itu warna dasar. Kalau kita main warna itu nggak pernah pakai betina warna dasar. Oh, jadi kalau misalnya untuk yang jantannya katakannya warna hitam gini ya, Mm-mm. terus dapat induknya biru, Anaknya sebenarnya juga biru. anaknya belum tentu juga biru. Iya belum tentu karena kebanyakan sih nggak jadi. Oh, Karena warna biru itu kan bukan ikan mutasi. Yang oke. hitam, sedangkan yang hitam ikan mutasi. Mutasi non mutasi kan nggak bisa. Kadang ya warna hijau Dapatnya ya. sampai besar, dapatnya yang nggak sesuai harapan. Hmm. Makanya kita cari itu. Tapi kalau ini bisa. berarti ini warna hitam putih ini udah warna ujung ya, warna ending ya. Udah ending. Warna Tapi- ending. Tapi nggak tahu sih bro ya. Kalau saya sendiri sih jarang nih ngeliat warna hitam putih gini. Iya, Jarang kan? iya jarang. Yang biasa jual di pinggir jalan nggak ada nih warna hitam putih gini. Lebih ke banyak kalau jual seperti itu tuh di grup-grup Hmm. dengan harga tinggi. Ada nggak yang nawarnya? Ada. Ada karena- ada postingnya? Enggak sih, enggak posting, cuma nanya ada yang Black Series enggak bang, katanya ada, kita lagi make, Oh. jadi nggak bisa dijual. Jadi begitu nanti udah punya anaknya boleh dijual Iya, gitu ya. boleh, tapi dengan harga yang lumayan miring lah karena sudah ada pernah dipakai. Ini kalau ikan-ikan gini ada nggak sih istilah ikan kesayangan gitu? Ikan kesayangan sih nggak ada karena kita Jual ya. fokus ke bisnis ya. Kalau kita ke bisnis, ikan yang kita sayang pun tetap kita jual. Asalkan harganya cocok. Iya, harganya lebih mahal kalau yang sayangan. Karena genetiknya kuat, genetiknya bagus, anakannya juga bagus, nggak jadi nggak jadi abal-abal. Nggak tahu ada yang sayang terus dikasih nama gitu. Nggak ada sih kita. Berarti Palingan nama-nama kalau yang sulit dinaikin warnanya ya gatel series. Atau orang Jawa bilang gatel, itu sulit. berarti atau nggak mau kesel. nggak mau dikasih nama khusus itu ya. Nggak usah deh. Kalau nama khusus ntar kita kesannya lebih penyayang ke ikan, nggak ke ikan. Jadi nggak dijual ntar ya. Iya, nggak kejual nanti. Tapi untuk melihara ini modalnya banyak nggak sih bro? Lumayan, nggak main-main. Itu modal paling gede keluarnya buat apa tuh? Obat atau Induan. makan?
Itu beli Oh, karena beli induknya. indukan satu pasangnya. Itu yang buat dia mahal. Pertama kali tuh beli yang indukannya berapa tuh? 2 pasang 1,5 ya. 2 pasang 1,5 juta itu jenisnya Blue Bass, Koi Galaxy. Itu satu pasang dia. Habis itu Nemo Classic sama apa namanya dia? Ini sama juga Koi Galaxy juga, karena saya pengen buat ikan itu saling mengisi, istilahnya tuh jantan nggak ada warna oranye, betina ada warna oranye, nanti anak-anaknya saling mengisi itu Oh. pengennya. Makanya saya pilih 2 pasang seperti itu dengan harga 1,5 juta ya. Itu 2 pasang. Ya 2 pasang, 2 pasang. Tapi kalau misalnya apa sih namanya, induknya hitam, jantannya Ya. hitam gitu, terus betinanya biru, anaknya itu rata-rata sebenarnya warnanya sama atau tetap ada potensi beda-beda anaknya? Jadinya itu kalau kalau kita hitam dengan biru ya, pengalamannya jadinya itu 10%. Bisa dihitung lah ya dari anak, misal 100 anakan, dibagi aja 10% jadinya berapa gitu kan. Daripada kita buang-buang waktu, kasih makannya susah, keliling-keliling komplek kan cari makanannya. Oh, tapi itu makannya gratis ya? Iya gratis, cuman kan kita harus mencari. Itu Oke. yang paling capeknya untuk di seorang breeder atau seller ya. Hah. Itu Apa tadi, ada kutu air, terus apa lagi tadi? jentik nyamuk bisa. Jentik nyamuk kan masih bisa dipelihara, Bisa, maksudnya iya. bisa dibuat lah ya. Bisa dikultur. Itu yang kutu air tuh gimana tuh? Itu kutu air ada, kebetulan nggak ada contohnya. Kutu air itu dia kecil-kecil merah di tepi parit, biasanya di parit-parit yang penuh dengan Serangga ya teman ya? bukan sekarang bakteri, mikrobakteri, tapi dia bagus untuk ikan. Lebih nggak apa ya istilahnya tuh, nggak merusak struktur badan ikan, warnanya nggak pudar, lebih Oh, berarti kuat. ini ya, nggak mengganggu badannya si ikan gitu ya? Iya, nggak mengganggu badannya si ikan. Kalau misalnya makanannya kimia, pelet segala macam, takutnya kan mengubah unsur dalam fisiknya. badannya gitu ya? Iya. Oh. Karena kita pengennya ikan bagus laku mahal ya harus seperti itu. Kita sediakan kutu air, nggak ada kutu air jentik nyamuk, kalau nggak ada secara gratis ya kita beli. Mau nggak mau seperti itu. Iya. Berarti hitungannya ikan aja nggak mau pelet ya? Iya, sama kayak seperti kita. Kalau Iya, kita dari kecil diurus nggak pakai apa ya istilahnya vitamin, ya jadi apa kita kan besarnya seperti itu. Sama juga. Tapi lebih bagus kan maksudnya yang alami gitu Ya, ya? makan alami, dicuci bersih benar-benar, baru dikasih ke ikan. Kalau kita langsung nyerok, kita kasih ke ikan, takutnya dia kena penyakit sisik nanas. Sisik nanas itu semacam apa ya, pembengkakan di badan, susah berak. Susah buang air. Susah buang air, itulah yang biasanya para breeder ngeluh. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan pakannya udahlah pakan alami, nyarinya di parit-parit, kita nggak cuci langsung kasih ya sakit. Oke. Itu paling susah, nggak bisa. 99% nggak bisa sembuh. Oh, Saya kasih tahu. mati dong. Iya, mati, pasti mati. Ya, jadi itulah ya. Ikan aja nggak mau dipelet, Mm-mm. apalagi manusia. Iya. Nggak mau Terkecuali dipelet. terkecuali memang kita nggak ada istilahnya musim pancaroba, sering hujan gitu. Boleh kita jangan sering-sering sih pakai pelet seperti itu. Kalau manusia nggak boleh pakai pelet. Iya, nggak boleh. Masa dipelet kan? Iya. Nah, kalau ini apa bro? Ini tempat untuk apa sih sebenarnya? Untuk posting-posting ikan, solitaire selfie namanya. Ini namanya solitaire selfie, ini ininya ya, boxnya ini. Boxnya dengan dalamnya. Oke. Kayak sekat-sekat. Oke, sekat tapi bening gitu ya. Mm-mm. Dari depan emang nggak kelihatan, ternyata sebenarnya ini ada sekatnya nih di tengah nih. Nah nih, nah tuh dia kan kelihatan jalan berenangnya beriringan, tapi ternyata ada sekat di tengah ya, makanya dia nggak berantem tuh, nggak kena gitu. Tapi kalau misalnya posting-posting pasti di sini ya? Ya pasti pakai solitaire ini biar lebih jelas, nampak juga, jadi orang tuh nggak banyak tanya, puas melihatnya langsung. Ini hitungan dari satu induk? Ya, ini satu induk, ini anak-anaknya depan belakang, anak-anak induknya udah dijual satu pasang. Oke. Ini enggak sih hitungannya apa? Ada jenis khususnya nggak nih? Jenis khusus kalau membuat nyetak seperti ini ada khusus.
Tapi kalau kayak gini apa nih? Jenisnya apa? Dari bentuk ekornya atau gimana Jenis, gitu? kalau jenis sih multicolor strong ya, multicolor strong. Kenapa bisa dikatakan strong? Karena warnanya lebih ke stabilo, bukan warna biru dasar ya. Hmm. Makanya disebut strong color. Nah, untuk bagian ekor yang saya katakan tadi ekor lebar ya, karena tuh bisa kalian lihat sendiri, anal itu bagian atas ya, ekor bagian atas, dorsal bagian bawahnya, fin itu ekornya ya, ekor di paling belakang. Nah, itu ngunci semua dia. Atas, bawah, tengah itu ngunci dia. Bukanya itu ngunci, nggak ada yang istilah-istilahnya Kan bisa apa? ditunjukin kali ya. Bentar-bentar. Nih, bisa kalian lihat di atas nih, di atas di ekor ini, di bawahnya ini ngunci dia, ngunci seperti bulan ya, bulan setengah bulan ya. Oh, Nggak berarti ada, maksudnya nggak ada kosongnya ya? nggak ada kosongnya, Berarti ngunci. apa ketutup semua penuh? Iya, ketutup Oke. semua. Itu yang disebut ekor lebar yang dicari oleh para pecinta cupang. Hmm. Tuh. Tapi sebenarnya untuk jenis gini termasuk khasnya di Indonesia ya? Yang Untuk kayak gini? ya, khasnya Indonesia, multicolor khasnya Indonesia. Kebanyakan dari breeder-breeder atau seller-seller Hmm. menjual multicolor dari Indonesia. Hmm. Tapi ini kan yang belakangan ini sebenarnya cupang kan naik lagi karena apa ya, ada varian yang dari Thailand kan. Iya, Tapi sebenarnya yang Thailand itu apa bedanya sih? ya lebih ke main warna sedikit, lebih ke satu warna. Misal super black itu hitam semua. Oh, Nah, iya nggak main bukan warna-warni. masalah warnanya lebih banyak malah Iya. justru ya. Mm-mm. Justru warnanya lebih sedikit. Lebih sedikit. Contohnya blue rim itu ciri khas Thailand ya, blue rim. Ekor biru, baru badannya putih susu. Nah, itu khasnya Thailand. Oh. Makanya disebut ikan Thailand, ori Thailand kata orang blue rim. Tapi di Indonesia emang belum pernah nemu. Belum pernah. Jadi Indonesia pasti campur warna gini ya. Pasti campur. Kebetulan ada juga yang menemuin. Saya juga kurang paham sih untuk Indonesia nih, lokal lokal Indonesia nih blue rim nih ada nggak ori dari Indonesia blue rimnya? Setahu saya sih ada. Cuman nggak tahu resepnya itu Oh, jantannya bisa apa. diusahakan gitu Bisa ya. diusahakan. Cuman kita nggak tahu jantannya apa, betinanya apa, jadi blue rim Indonesia. Tapi kalau yang untuk di Thailand itu blue rim itu emang rata-ratanya blue rim mereka punya atau hanya beberapa aja, sisanya juga sama kayak di Indonesia? Kalau di Thailand itu blue rim semua. Semuanya blue rim? Iya, pencipta blue rim, iya Thailand. Oh, Yang berarti menemukan kan blue rim. harusnya mereka juga bisa ini dong. Mm-mm. Kalau kita kan ngelihatnya wah ini ternyata yang di Thailand unik nih, warnanya apa putih terus campur biru doang gitu kan. Nah, tapi kan ternyata di mereka juga nggak ada yang seperti punya kita kan. Iya, Harusnya mereka juga bisa tertarik dong dengan punya iya kita ya. bisa. Mana tahu kita ngambil dari Thailand, yang dari Thailand juga ngambil dari kita kan, bisa jadi. Bisa. Ini jantan-jantan tadi ya. Iya, jantan-jantan. Ini biasanya kalau misalnya dimasukkan ke sini apa dicabut ini pasti ini ya, pasti Pasti berantem. berantem ya, pasti berantem dia. Hmm. Udah dipastikan berantem 100%. Makanya disebut ikan cupang. Tapi ini usianya tadi berapa nih? 4 bulan ya? Setengah. 4,5 bulan. Setengah ya, hampir 5 bulanan lah. Udah siap lepas berarti. Udah siap kawin. Tinggal Tapi cari kalau kayak gini nih bisa nawarin harga berapa nih? ya kadang 200, kalau bisa dinego-nego 150 ambil di rumah. Kalau 150 ambil di rumah. di 50 ribunya uang bensin lah itu. iya, uang bensin ya. Tapi kalau di luar nggak dapat kali harga segitu. Kalau di luar ya, kalau di luar Di- Pulau Kalimantan, Pulau di Jawa, sekitar Jawa ya. Kalau Iya. kita lihat di YouTube kan juga banyak ngebahas. mm, Itu biasa kan ada yang sampai laku berapa juta gitu. Satu ekor laku berapa 2 juta. juta biasa orang letak tuh di Pulau Jawa aja. Hmm. 2 juta, 3 jutaan sampai 10 juta. Iya, yang kemarin sempat saya nonton di YouTube juga tuh ada yang laku 8 juta Ada. ada 8 juta. Itu pun bukan di Kalimantan. Iya, maksudnya di luar. Iya itu mah. Nah, jadi buat yang mau beli 200.000 masih ditawar. Nih solusinya nih, masih lagi udah bagus. Masih kalian tawar nih ya, keterlaluan orang Pontianak nih. Ya, tapi ada yang nawar, biasanya ditawar lagi. Ada tawar, kok mahal banget nih. Ya, kita Kasih- main kualitas. Kasih 200.000 gitu. Masih Ditawar. ditawar. Tawarnya berapa tuh? Udah saya kasih tawar 50, masih tawar lagi. Maunya berapa tuh? 50 lagi itu. 50. Hmm. Itu kebiasaan orang Pontianak. Tapi untuk misalnya kayak gini nih yang gedean udah sampai syukuran ini keluar modalnya berapa? Ya, palingan modal capek itu aja. Karena Sama- kita sama makannya tadi ya. makannya. Tapi kalau untuk air sering ganti.
Ya kalau untuk anak-anak kan yang usia segini ya, untuk usia segini kita seminggu 3 kali. Seminggu kali ganti. 3 kali ganti, habis itu plus jemur 30 menit di jam 10 pagi. Plus berarti daunnya juga ganti. Daunnya ganti juga, semuanya ganti. Itu nggak boleh pakai lagi daun. Nggak boleh, karena kan sudah istilahnya kalau daun terlalu lama kan busuk. Nah, Tadi daunnya itu untuk apa? Untuk stabilkan air, mempengaruhi pH-nya ya. Nah, biar stabil pH-nya, nggak terlalu apa ya, terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Nah, itu enak untuk ikan lebih cepat besar, lebih cepat mutasinya. Itu memang harus dikasih daun kering. Iya, daun kering. Kalau daun basah ya getahnya kan masih ada. Oh, Kalau daun basah ketapang. berarti ada getahnya. Ada getahnya. Ada juga kasus teman tuh dikasih ikan satu ini dari saya kan, dikasih satu tapi dia langsung petik dari pohon atau yang baru jatuh ditaruh ke ikan langsung mati. Langsung mati malah karena ada getahnya. Iya, karena getah kuning ngeblur gitu, ngeblur asap gitu kan. Nah, itu getahnya itu bikin dia mati. Ada getahnya mati. Tapi itu kalau misalnya daun itu biasanya apa? Dipetik terus dijemur atau emang udah jatuh? Udah jatuh. Yang udah jatuh, udah kering. yang kering udah kering kita ambil lagi, kita sortir yang mana yang bagus, yang layak. Nah, baru kita olah lagi. Baru siap pakai. Tapi berarti hitungannya daun itu juga diganti beriringan sama dengan waktu ganti air. Iya, betul. Sama-sama dia. Tidak pasti, itu udah pasti untuk para breeder ya. Udah pasti ganti air. Breeder itu apa sih sebutan untuk? Breeder itu sebutannya kayak kita nih, peternak. Oh, peternak. Ya, breeder. Peternak Cupang. Breeder. Breeder namanya. Terus untuk yang apa tadi jenis bukan untuk jenis, untuk yang air. Ya. Untuk air lah ya. Sebenarnya air itu boleh nggak sih kita ngambil langsung dari parit atau dari sungai gitu? Nggak boleh. Kan sebenarnya habitat air aslinya kan memang di ini kan. Iya sih. Bukan di air asin kan, air tawar. Ya makanya itu alasannya kenapa ikan yang air biasa gitu disebut selomang. Karena dia perawatannya emang slow gitu. Iya, slow. Memang santai ya dia tuh, pakai air kotor. Makanya beda dengan cupang. Kalau cupang ini kan asal usulnya memang tapi sama kan? Iya, sama. Cuman kan karena kita ngerawat dengan air yang bagus, ya hasilnya beda. Itu selomang, jujur ya, kalau selomang itu kita nanggo atau serok ya, kalau bahasa sini nanggo atau serok, kita kasih air seperti ini dia ekornya lebar pasti. Apalagi kita ambil selomang, kita kawinin dengan betina cupang. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ekornya jadi lebar itu? Iya kan, kalau selomang mayoritasnya tuh ekornya nggak ngunci. Oh, iya kan? Okay. Kalau ada cupang kan bolong-bolongnya. Kalau cupang kan langsung ngunci tuh, setengah bulan tuh nguncinya. Berarti beda. 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 Iya, sebenarnya beda tapi satu jenis. Ikan aduan juga sih cupang nih istilahnya, karena motifnya aja yang beda dengan selomang, makanya sama ini tadi ya, nutup enggaknya itu. Nutup enggaknya. Kalau cupang kan lebih ke lebar, kalau selomang lebih ke memisah, lebar gini, ini lebar sini, ini lebar sini, bisa dia. Kalau cupang di sini aja. Bisa itu. Oke. Terus untuk untuk air, Iya. kalau tadi kan dijelasin di awal kan air katanya harus pakai air hujan. Bener ya? Benar. Itu harus mesti air hujan. Enggak juga sih, kalau di Kalimantan kan airnya kalau yang bersih kan nggak ada ya, istilahnya di kota-kota air bersih itu yang agak sulit adanya ya. Agak sulit, yang adanya Kalaupun itu ada kan airnya air pam. Tapi itu kan juga ada kaporit. Ada. Malah nggak aman. Ya, makanya kita saranin pakai air hujan aja, tapi diendapin 1 hari. Air galon juga bisa, air galon. Air galon, tapi kalau dari sini air galon juga biasanya masih ini dong, masih pakai sumur boleh, tapi masih aman sih. Masih aman karena kan nggak ada obat-obatan. Tapi intinya waktu udah ngambil air itu tetap harus dikasih daun ketapang tadi ya. Kalau kita memang mau ngejar warna ya, untuk ngejar warna kita kasih daun ketapang. Kalau enggak lama dia. Lama mutasinya. Nah, itu. Tapi kalau untuk yang pelihara nggak perlu dikasih sebenarnya. Kalau memang kita hobi nggak perlu dikasih. Tapi ada ini nggak sih, pernah coba atau pernah dapat info nggak kalau misalnya nggak ada daun ketapang biasanya pakai apa? Daun pisang kering. Pisang nipah kering bisa. Daun pisang kering itu pun paling untuk anak-anakan sih. Untuk anak-anak kecilnya. Untuk anak-anak seperti usia 1,5 sampai 2 bulan. Kalau udah usia-usia seperti ini biasa pakai obat biru aja atau pakai bleach, itu pun kalau memang mau airnya bagus. Kalau enggak pakai air garam aja udah cukup. Air garam. Tapi ini udah
laku berapa banyak sejauh ini dari bulan berapa kemarin? bulan Bulan 7. 7. Bulan Berarti 7 kan itu hitungannya mulai. 4 bulan baru bisa jual kan? 4 Berarti bulan ini dong, bulan 11. bulan 11 sampai Pertama kali sekarang. jual. Bulan 11 baru Dari pertama bulan kali. 11 sampai sekarang udah berapa ekor yang dijual? Kalau yang dikirim ke Batu Ampar itu sekitar 25. 25. Untuk satu orang tuh 25. Pesannya 25 ekor untuk di Batu Ampar. Oh, itu langsung Langsung sekaligus. sekaligus partai kata orang kan, partai. Kalau yang di Pontianak nih itulah, kalau yang di Pontianak saya nyetok ke pekerja tuh yang tukang ada. lelang, Oh, tukang lelang karena ada yang ngejualin lagi gitu. ada yang ngejualin. Inilah apa sih istilahnya? Broker lah bukan istilahnya. Nah itulah seperti Atau makelarnya gitu. makelarnya. Karena kita kan fokus ngerawat, nggak apa istilahnya tuh, nggak cukup waktu untuk kita Ya, harus lelang. lagi. Terus kalau untuk yang di ini sejauh ini paling sering laku ketika ada lelang atau waktu postingan di sosmed aja? Lebih laku sih postingan, karena kalau kita lelang, kalau postingan kita lelang, nah itu tuh baru apa, kalau kita posting lelang tuh live jarang karena terlalu mahal kata penonton. Kalau live. Kan OB-nya mahal, Hmm. buka harganya tuh kan mahal. Nah itu makanya kalau di lelang itu jarang laku. Kalau di kita ya nggak Iya. tahu di Kalau di luar mungkin laku. Karena udah terkenal. Iya. Terkenal. Terus ini apa? Kalau yang untuk ke Batu Ampar itu kan tapi masih lokal berarti kan? Masih. Masih lokal. Itu berapa harganya? Kalau dia ngambil banyak kita kasih diskon. Terakhir itu berapa? Terakhir ya. Yang Batu Ampar ya? Terakhir dia bayar itu berapa ya? 500 lah, 500 karena itu masih kecil. Kita jual masih kecil karena dia 500 permintaan. dibagi 25 ekor. Berapa itu? Itu karena ada bonus lah, karena temen lah. Temen. Berarti itu hitungannya berapa itu? Nah, hitungannya palingan 15 atau 10 ribuan atau Murah dong. 18 ribuan sampai karena masih kecil-kecil, kita belum tahu jadi enggaknya kan. Oh, warnanya belum keluar berarti. Warna belum keluar makanya dijual murah. Berarti hitungannya baru sekitar 1 sampai 2 bulan itu. 1 sampai 2 bulan. Beda kalau dengan yang umur-umur segini kita kalau Berarti itu hitungannya breeder juga? yang mana yang beli? Ah. Bukan, dia seller aja, bukan breeder. Kalau kita kan breeder seller. Breeder itu hitungannya kalau yang mengawinkan. Nah, kita kawinkan, habis itu kita juga yang jual. Nah, breeder Kalau dia seller. langsung jual. Nah, kalau dia langsung jual, aja. beli. Tinggal tunggu warna terus jual. gitu. Cuman ngerawat Terus jual. kalau yang habis dari Batu Ampar, Pontianak itu berapa? Berapa banyak? Dari Batu Ampar ya. Yang Pontianak tadi kan Batu Ampar udah. Oh, udah. Pontianak Pontianak ini Ketapang satu, Hmm. yang Mesanul satu, karena nyoba-nyoba lelang kan, flash deal 100 keambil, oh ada yang mau kirim. 100.000. Nah, 100.000 habis ini yang kemarin 2 hari yang lalu laku semua ini 7 ekor laku semua di pekerja di sana tuh, laku semua Satunya katanya. berapa tuh? Kita lelang Oh, di sana karena dia lebih apa ya istilahnya, penonton dia stabil. Nah, lelang OB-nya 30-an. Tapi itu dia ngasih harga kita nggak? Maksudnya kita ngasih harga ke dia nggak? Kasih kita nih, kau jual segini. Nah, Pokoknya kita ngasih harga sekian gitu. sekian, Terserah nanti- dia lelangnya berapa. lelang berapa, kalau dia misalnya 1 ekor nih, misal kita buka nih jual OB 30 pas live nih, tahu-taunya naik sampai 100.000 kan, nah kita ambil juga itu uang, baru kita kumpulin, nanti baru bagiannya, Oh. bukan kita langsung laku ikan nih. Tapi ambil kalau dia. lelang itu paling sering berapa? Paling tinggi harganya? Tergantung viewer. Kalau viewernya banyak, peminatnya banyak, ya kadang kita buka OB 30, nextnya 5 sampai 10.000. Yang terus dia komen kan, terus sampai memang benar-benar waktu habis. Nah itu dia paling besar 150 1 ekor. 150. 1 ekor Itu yang untuk lelang. untuk lelang. Tapi sampai saat ini yang paling mahal laku harganya berapa? Paling mahal 1 pasang 1 juta. Oh, pernah? Pernah. Udah ada laku segitu? Udah. Itu dari mana yang beli? Dari ini apa namanya, Sintang. Dia sepasang karena dia nunggu ngeblok. Nah inilah dia Itu contohnya. yang kemarin dia beli itu berarti hitungannya sudah usia induk kan ya? Udah. Itu Nah. berapa? Ya. Maksudnya warnanya apa kemarin? Mayoritas ke merah biru. Merah biru. Seperti ini, seperti Oh, dia kayak nih. gini. Cuman di ember nih. Nah ini ikan dia tuh, yang di ember ikan dia suruh rawat dulu di sini kan, sampai benar-benar udah ngeblok. Makanya kita taruh di ini karena ini kan udah pesanan. Jadi kalau udah ngeblok baru kita kirim ke sana, ke Sintang.
seperti Oke, itu. baru-baru dikirim balik. Iya, Tapi lumayan sih. Tapi sejauh ini hitungannya apa? Prospeknya bagus lah ya. prospek bagus sih, Hmm. bagus sih, menurut saya sih bagus. Dari 2020 bulan 7. Ya, Tapi modal awal habis berapa ya sih? hasilnya 4 4 jutaan. 4 jutaan. Itu 1,5 2 pasang, nambah lagi indukan Nemo nih yang Oh, baru nih. berarti awal beli memang induknya udah mahal. Udah mahal karena kita kalau main indukan abal-abal tuh kan jadinya buang waktu ya, anakan juga nggak jadi. Itu alasannya kenapa saya beli langsung mahal Hmm. dan nggak mau ambil resiko. Hmm. Tapi yang kemarin pertama kali dibeli dijual juga udah. Dijual cuman anak-anaknya, tinggal ini anaknya nih dengan yang Berarti dijual itu harganya turun atau naik? turun tentunya pasti turun, palingan ya 500 600-an satu pasang karena satu udah pasang. karena udah dipakai. Tapi hitungannya jadi anakannya berapa? Yang pertama kali tuh Yang waktu pertama dibeli kali, jutaan itu. dulu ingat-ingat dulu adalah 300-an, yang jadi itu cuman 100. Jadi cuma 100. Kalau ikan warna tergantung hoki-hokian sih, kalau kita seorang breeder nih tergantung hoki-hokian. Maksudnya warnanya jadi atau enggak gitu kan? Warna jadi atau enggak gitu loh. Nah seperti itu, makanya kita jangan, apalagi yang mahal aja bisa sedikit jadinya, apalagi yang murah Iya. kan, seperti itu. Yang mahal kan semakin di depan. Iya. Apa? Ini mungkin banyak juga sih belakangan yang coba menggiatkan, coba bisnis, coba menternakan. Ya. Tapi ada ini nggak? Ada tips nggak sih, atau ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau dibagi mungkin buat yang nonton? Nah ini ya, untuk yang kalian pemain baru disaranin jangan mencari indukan yang abal-abal ya. Kalau yang abal-abal pasti jadinya abal-abal, itu satu. Yang kedua, jangan takut bisnis cupang gagal ya. Yang kedua, Karena bisnis cupang bisa kaya, itu ada iya, ada slogannya di situ. Saya mengikuti slogan itu, diubah sedikit dari orang Pekalongan lah ya, karena saya belajar juga dari dia. Karena kalau orang Jawa bilang kan orang nyupang orang suge, artinya ndak nyupang ndak kaya, kan gitu. Nah makanya saya kalau untuk di versi Pontianak, ternak cupang bisa kaya. Oke. Nah, Terus cupang bisa kaya. untuk yang ketiga, jangan mengeluh untuk apa istilahnya, jangan mengeluh gagal ya. Gagal itu apa namanya, udah biasa, gagal itu udah biasa. Tapi yang luar biasa itu gagal kita coba lagi. Nah, seperti itu. Tapi udah pernah gagal nggak kemarin waktu Udah. coba di awal? 4 kali gagal ya, 4 kali. 4 kali gagal maksudnya gagal ngawinkan? Bukan, gagal besarin. Mati? Banyak mati ya, anak-anaknya mati. Gawin kan sih alhamdulillah kita berhasil. Namun karena waktu itu dulu nggak tahu perawatan anak-anak Mati? umur 4 Banyak tahun, mati? mati semua 4 kali. Mati, Itu- coba lagi mati, kok mati lagi, kenapa? Nah itu sampai nemu formulanya akhirnya gimana tuh supaya nggak mati? Nonton itu dari orang Pekalongan itu. Ya nggak, maksudnya akhirnya ilmunya apa yang didapat? Dia harusnya gimana supaya nggak mati? Oh harusnya airnya endapin 1 hari. Garamnya jangan terlalu banyak. Ketapang tuh kalau bisa 2 lembar aja. Lalu wadah tuh, wadah seperti ini styrofoam, bisa can bekas. Wadahnya dia nggak harus khusus warna gelap atau warna enggak. terang. Yang penting wadah lebar besar, Oh, ini warna besar aja. biar nggak cepat keruh. Karena kan kalau sebulan itu kan, karena 1,5 bulan kita nggak bisa ngangkat. Baru kalau udah 2 bulan baru bisa kita pisah-pisah. Nah makanya kita wadah. Tapi untuk ganti air boleh? Boleh. Untuk ganti air boleh. Untuk umur 1,5 boleh. Udah boleh ganti air. Terus 1 bulan udah boleh ganti air. Oke deh. Nah ini mungkin buat yang pengen tahu lebih jelas, atau pengen lihat stokan, pengen lihat jenis-jenis yang ada di Bro Dian punya, nanti bisa kemana? Instagram mungkin? Bisa Instagram, bisa yang follow Instagram saya Ian Nugroho 14, atau juga kontak WA saya 089537785024 Kalau mau ya? Iya, kalau mau ke rumah kontak aja dulu biar kita bisa janjian. Tapi jujur cari rumah susah bro. Iya, ya makanya itu saya jual COD-an. Oke, COD-an. Iya. Ya. Jadi buat yang ketinggalan infonya, mungkin boleh video ini diputar-putar terus biar dapat info yang pas, ilmunya bisa dicatat. Tapi kalaupun misalnya mau
fast respon, mungkin bisa tinggalkan komen di bawah. Iya. Ya, langsung coba kita respon. Itu tadi beberapa bahasan terkait dengan cupang ya, mulai dari pakan tadi, dengan pemijahan, kemudian dengan range harga, juga informasi terkait dengan perubahan warnanya bahkan. Jadi semua apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna ya. Terus untuk yang mungkin pengen pesan atau pengen tanya-tanya terkait dengan toko yang tadi yang ada ngebahas tentang cupang ini ada stikernya ya. Teman-teman bisa nanti coba komen aja di bawah. Jadi kita bisa kasih tahu linknya atau bisa tunjukin tempatnya langsung mungkin bahkan. Jadi teman-teman bisa datang, bisa cek, bisa beli di sini ya. Karena udah malam ya, si Bro juga mau istirahat, saya juga udah ngantuk. Kita pamit dulu, kita jumpa lagi di edisi lainnya. Bye.